Reporter Global melaporkan dalam acara press conference di kantor pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketua Umum Dr. Hapendi Arahap SHMH menjelaskan kepada wartawan. Hapendi Arahap SHMH mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu-ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanah sesuai kewenangan PPAT. Salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami dari pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, saya sendiri Hapendi Arahap selaku Ketua Umum, di sebelah kanan saya Ibu Oti Chandra Ubayani selaku Sekretaris Umum, di sebelah satu lagi adalah Ibu Elis Daini selaku Bendahara Umum, di sebelah kanan Ketua Bidang Advokasi Bapak Supriyanto, Sarjana Hukum. Kemudian di sebelah kiri saya ada 3 orang adalah tim pakar dari PPIPAT, yaitu Dr. Darwin Ginting, kemudian di tengah Dr. Wira Francisca, di sebelah paling kiri adalah Dr. Jodo. Pada hari ini kami ingin memberikan keterangan pers sesuai atau sehubungan dengan yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu adanya terkait PPAT di dalam pemberitaan. Yang pertama kami ingin menyampaikan PPIPAT turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudari Nirina Zubir, di mana aset milik almarhum ibundanya saat ini terdaftar atas nama yang tidak berhak. PPIPAT berdoa dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang berhak kembali mendapatkan haknya, yang bersalah mendapat hukuman yang sesuai dengan hukum. PPIPAT, saya ulangi, PPAT adalah pejabat umum atau singkatan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, disingkat PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas sebuah rumah susun. Jadi PPAT ini di Indonesia adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat akta-akta. Ada sebanyak 8 akta, yakni akta jual beli atas tanah, akta tukar menukar atas tanah, akta hibah atas tanah, akta pemasukan ke dalam perusahaan atau imbrek, kemudian akta pembagian hak bersama, ini warisan biasanya, akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik, akta pemberian hak tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi ada 8 kewenangan daripada PPAT yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Semua akta yang menjadi kewenangan PPAT tersebut wajib disampaikan oleh PPAT ke kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta ditandatangani. Inilah yang kita kenal dengan pendaftaran balik nama. Ya, jadi seseorang setelah dia melakukan jual beli, PPAT akan mendaftarkan aktanya ke kantor pertanahan dan kemudian berubah menjadi nama pembeli. Pendaftaran akta-akta di atas dilakukan secara elektronik saat ini. Ya, pendaftaran secara elektronik dapat mendeteksi KTP palsu dari penghadap karena sudah berbasiskan NIK. Nah, terkait dengan yang menimpa saudari Nirina Zubir tersebut, akta jual beli yang dilakukan itu adalah pada tahun 2017 dan 2019, yaitu pada saat sebelum berlaku ketentuan yang ada saat ini, yaitu pendaftaran secara elektronik. Saat ini pembuatan AJB dan pendaftarannya dapat dikatakan sudah aman, dikarenakan PPAT pun saat ini telah memakai kartu tanda anggota yang secara elektronik juga, dan pendaftarannya adalah secara elektronik juga. Oleh karenanya isu bahwa transaksi di PPAT tidak aman adalah tidak benar. Sebab kejadian seperti yang viral saat ini hanyalah oknum saja dari 21.857 PPAT di Indonesia. Jadi saat ini jumlah PPAT di catatan PPIPAT 21.857 PPAT. Jadi kalau tersangkut 3 orang tentu kita menamakannya adalah oknum.
PP IPAT sangat prihatin dan berharap bisa dilakukan penyelesaian yang sebaik-baiknya di antara pelapor dan terlapor. PP IPAT mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan terkhusus Kementerian ATR BPN RI yang telah memberikan pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik dan segala usaha yang dilakukan dalam upaya memberantas mafia pertanahan. Ketiga, PP IPAT mendukung sepenuhnya Polda Metro Jaya yang telah menangani masalah ini sampai tuntas dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah. PP IPAT juga tentu akan memberikan pengayoman perlindungan terhadap anggotanya yang sudah bermasalah. Kepada masyarakat kami himbau untuk tidak ragu-ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanah sesuai ketentuan PPAT di atas. Saya ulangi, kepada masyarakat kami himbau untuk tidak ragu-ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanahnya sesuai kewenangan PPAT di atas. Jika merasa ragu atau merasa tidak begitu kenal terhadap PPAT di suatu daerah, yang bersangkutan dapat menghubungi pengurus pusat IPAT di kantor di Jalan Gajah Mada 174 ini. Kemudian yang terakhir, sikap PP IPAT adalah menghimbau masyarakat yang akan bertransaksi, atas tanahnya mendatangi PPAT di kabupaten tanah itu berada, karena yang berwenang melakukan membuat akta terhadap tanah tersebut adalah PPAT yang ada di wilayah tanah itu berada. Kita ambil contoh misalnya tanahnya di Jakarta Barat, kami himbau masyarakat datanglah ke Jakarta Barat menemui PPAT di sana untuk melakukan transaksi terhadap tanahnya. Jangan datang misalnya ke kota Tangerang misalnya, PPAT di Tangerang, karena dia tidak berwenang atas hal tersebut. Itu barangkali dari saya selaku Ketua Umum. Selanjutnya Japarudin, reporter global melaporkan.